Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembahasan soal, tepatnya ini adalah soal US untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah agar kalian bisa belajar memahami secara langsung bentuk soal US tahun lalu, sehingga pemahaman anak-anak kelas 9A dan kelas 9B menjadi lebih matang. Nah, sebelum kita membahas pembahasan soalnya di video ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita memahami semua soal dan materi yang akan kita bahas nanti. Selamat menyimak video selanjutnya. Soal nomor 1. Kalimat bermajas pada teks tersebut adalah kalimat bernomor. Nah, kalian ditanya tentang majas, kalimat yang bermajas. Maka caranya adalah, silakan kalian cari kalimat itu yang dari segi makna adalah terasa aneh atau tidak biasa, ya. Coba kita lihat. Kalimat 1. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Terlihat biasa, ya, maksudnya dari segi makna pemandangan memesona, itu biasa. Nomor 2. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Itu juga biasa dari segi makna. Kalimat 3. Di sebelah kanan terlihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, coba perhatikan ini, nak. Batu karang besar. Batu karang itu kan benda mati, tapi dikatakan seolah-olah siap menjaga. Yang biasanya menjaga itu kan manusia, begitu ya. Maka ini benda mati yang memiliki kegiatan atau hal, sesuatu kegiatan yang dilakukan seperti manusia. Maka inilah yang disebut sebagai majas personifikasi, ya. Jadi seperti person atau seperti manusia. Coba kita bandingkan dengan yang kalimat 4. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau. Dari segi makna terlihat biasa, ya, standar bahwa pantainya itu ada gradasi warna, itu sudah biasa. Kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Ini juga terlihat dari segi makna, terlihat biasa. Maka kalimat bermajas pada teks tersebut yang tepat adalah di kalimat 3. Ada batu karang besar seolah-olah menjaga gempuran ombak seperti manusia, ya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 2. Perbedaan pola pengembangan komplikasi pada kedua teks tersebut adalah, kalian ditanya pola pengembangan dari masing-masing teks 1 dan teks 2. Jadi dikembangkan dengan cara seperti apa atau digambarkan dengan seperti apa, ya. Teks pertama. Tiba-tiba sesosok alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, di situ ada kata lebih besar. Berarti awal mulanya di situ ada alien. Tapi ternyata ada lagi bayi yang barusan datang adalah ukurannya lebih besar, ya. Perutnya buncit dan bibirnya berwarna merah. Matanya merah. Alien berhidung besar itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah dari tangannya yang membuat alien kecil kepanasan. Coba kita lihat dulu, nak, teks pertama ini. A. Dikembangkan dari deskripsi latar. Apakah sudah terlihat latarnya atau tempatnya? Belum, ya. Latar SWT, suasana, waktu, dan tempat. Tidak ada, ya, atau belum ada. B. Dikembangkan dari pengenalan konflik. Belum ada. Apakah sudah ada konfliknya? Belum ada, belum terlihat ada permasalahan yang terjadi, ya. C. Dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain. Nah, ini dia, menghadirkan tokoh lain. Kenapa dikatakan tokoh lain? Tadi dikatakan bahwa tiba-tiba kalimat 1, ya, sesosok alien yang berukuran lebih besar. Nah, berarti Ibu katakan tadi di bagian awal bahwa awal mulanya di situ sudah ada alien, tapi ternyata ada lagi yang lebih besar datang. Nah, maka coba kita bandingkan dengan yang D. Dikembangkan dari deskripsi latar, sama dengan yang A. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, ketika kalian diminta untuk menentukan perbedaan pola pengembangan ini, kok sudah dapat satu hal saja sudah mantap, begitu, ya. Maka kalian tidak perlu membaca teks kedua kembali, ya, karena insya Allah pasti sudah benar kalau tidak ada saingannya lagi. Jawaban nomor 2 yang tepat adalah yang C.
Soal nomor 3. Kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat adalah, nah ini adalah soal teks prosedur ya, atau cara. Ada teks cara memainkan angklung. Kalimat 1. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal. 2. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh atau dari siku tangan kiri hampir lurus. Yang ketiga, pegang ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, getarkan angklung dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Nah, ini kalian ditanya kalimat yang menunjukkan panduan cara melakukan kegiatan secara akurat ya, atau secara benar adalah, jadi kalian diminta untuk bagaimana sih menentukan cara memainkan angklung begitu ya. Coba kita lihat kalimat 1 tadi, pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal. Ini tepat ya. Nah, gandengannya nomor 1, kalau tidak 2 adalah 3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Nah, ini adalah baru posisi. Coba kita lihat kalimat 3. Nah, pegang ujung tabung dasar angklung dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Jadi cara yang paling tepat adalah kalau kalian diminta untuk menentukan teks prosedur seperti ini atau cara begitu ya, yang paling tepat adalah bagaimana sih cara melakukannya begitu ya. Kalau ini kan cara memainkan angklung, maka jawaban yang paling tepat adalah kalimat 1, kemudian kalimat 3. Yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4. Urutan petunjuk pemakaian senter tersebut yang tepat adalah, jadi kita diminta untuk mengurutkan petunjuk pemakaian senter ya. Teks di atas, petunjuk pemakaian senter. 1. Tutup kembali bagian yang sudah dibuka. 2. Buka tutup bagian belakang. 3. Tekan tombol dengan baik. 4. Masukkan baterai dengan kepala ke arah depan semua. Nah, kalau kita perhatikan ya, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah buka tutup bagian belakang. Buka tutup berarti kalimat 2 dulu. Kalau berarti di pilihan ganda ini kalau tidak A adalah yang B. Setelah dibuka tutupnya, apa yang harus dilakukan? Masukkan baterai dengan kepala ke arah depan semua. Setelah itu kalau sudah dimasukkan baterai adalah tutup kembali bagian yang sudah dibuka tadi itu. Kemudian yang terakhir tekan tombol dengan baik. Maksudnya tekan tombol on-nya dengan baik sehingga nanti bisa ngecek hidup atau tidak ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah 2, 4, 1, dan 3A. Soal nomor 5. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks tersebut adalah, kita baca dulu teksnya ya. Habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Habitatnya atau tempat hidupnya ya. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Telur-telurnya yang berjumlah antara 100 dan 500 butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau di bawah dedaunan. Peguburan yang tanahnya relatif gembur dan tidak banyak terganggu merupakan lokasi ideal perteluran kunang-kunang. Nah, pertanyaannya tadi adalah pertanyaan yang jawabannya ada di teks. A. Kapan kunang-kunang bertelur? Coba kalian lihat di mana? Ya, ada di kalimat 2 ya. Kunang-kunang bertelur pada saat hari gelap. Ada jawabannya. Coba kita lihat yang B. Apa manfaat telur kunang-kunang? Tidak disebutkan ya. C. Mengapa kunang-kunang menyukai tempat-tempat lembab? Tidak disertai alasan di teks tadi ya. Alasannya karena apa? Tidak ada. Yang D. Bagaimanakah kunang-kunang bisa bertelur sampai dengan 500 butir? Juga tidak ada penjelasannya. Maka jawaban yang paling tepat soal nomor 5 ini adalah yang A. Soal nomor 6. Makna kata bercetak miring pada kalimat kedua teks tersebut adalah, kita lihat teksnya dulu ya. Lebah memiliki ciri fisik secara khusus. Sebagai serangga, lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap.
Beberapa jenis lebah memiliki sengat yang sebetulnya bersifat fatal. Nah, ada kata fatal ini, nah ya yang dimiringkan. Pertanyaannya tadi adalah makna kata fatal itu sendiri gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, maka kalian memang harus mencarinya. Maknanya itu ada di KBBI. Jadi memang harus sesuai dengan KBBI, bukan makna konteks kalimat ya. Di KBBI, makna kata fatal yang tepat adalah yang D, tidak dapat diperbaiki. Soal nomor 7. Isi pantun tersebut adalah, nah untuk itu kita baca dulu pantunnya ya. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung, jangan diturut tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Isinya, makna dari pantun itu adalah A. Nasihat agar jangan membesar-besarkan perkara yang kecil. B. Nasihat agar jangan diam karena telah berbuat sesuatu. Jadi kayak menggembur-gemburkan atau woro-woro gitu ya. Kemudian yang C. Nasihat agar jangan menyembunyikan perbuatan yang besar. D. Nasihat agar jangan malu mengabarkan keberhasilan kepada masyarakat kampung. Nah, jawaban yang paling tepat sesuai dengan pantun tersebut adalah yang A. Nasihat agar jangan membesar-besarkan perkara yang kecil. Soal nomor 8. Perbedaan nilai moral pada kedua teks tersebut adalah nilai moral. Nah, ketika kalian ditanya moral, moral itu berhubungan dengan tingkah laku atau akhlak atau budi pekerti seseorang. Coba kita lihat ya, teks pertama. Lebi adalah anak lebah yang telah ditinggal mati ibunya. Ia memutuskan untuk mengembara hingga ia sampai di gurun pasir yang luas. Di tengah gurun itu, Lebi merasa haus dan lapar. Ia berpikir di mana dapat menemukan makanan. Lebi bersikeras untuk mendapatkan makanan. Ia terbang ke sana kemari mengitari gurun pasir. Dari kejauhan, Lebi melihat air dan makanan. Namun, ini ketutup ya teksnya, pasir yang luas. Kemudian Lebi terbang kembali sampai dia mendapatkan makanan. Jadi tetap dia tidak putus asa ya. Coba kita lihat teks yang kedua. Pengawal panggil anak-anak. Perintah Raja Singa. Tak lama kemudian, anak-anak singa sudah berkumpul di hadapan ayah mereka. Putraku, ini Raja Cacing Kincir Angin. Ceritakanlah yang kalian alami. Terdengar suara Raja Singa bagai halilintar. Waktu itu, aku dan adik-adik sedang bermain di bawah pohon kasturi. Ketiga adik sedang berbaring di atas rumput, kakinya seperti dikelitik. Setelah digaruk-garuk tanahnya, ternyata ada gerombolan cacing yang akan keluar ya, jelas si sulung. Dengan raut wajah tampak jijik. Mulai kejadian itu, Raja Singa mengusir warga cacing dari negeri kincir angin walaupun telah meminta maaf. Perbedaan nilai moral ya. Coba kita lihat teks yang pertama tadi, ada seekor lebi ya atau lebah. A. Kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Bisa jadi ya. B. Kita tidak boleh menyombongkan kelebihan yang kita miliki. Tidak sama sekali ya, karena ini ceritanya positif untuk yang lebi. Yang C, kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Apa usaha yang dilakukan? Tadi ya, Lebi dia lapar dan minum dan haus ya, sehingga dia mencari minuman, tapi belum bertemu atau belum ditemukan. Yang D, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tidak. Maka kita pegang antara A dengan C. Coba kita lihat teks yang kedua sekarang, yang A. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Atau yang C, keputusan apapun harus diambil dengan kepala dingin. Keputusan dari siapa? Di sini adalah keputusan dari Raja Singa. Jadi seorang raja ya. Kepala dingin maksudnya apa? Haruslah bijaksana. Maka yang tepat pilihannya adalah yang C. Teks pertama adalah kita harus selalu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian yang teks kedua adalah keputusan apapun harus diambil dengan kepala dingin. Soal nomor 9. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah, nah ketika kalian ditanya penyajian teks berita seperti ini, maka silakan kalian ingat unsur dari berita, yaitu ada adik Simba. A-nya adalah apa, D-nya di mana,
K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya adalah bagaimana. Nah, coba kita lihat dulu teks pertama. Kalian urutkan, nak ya. Urutan hal yang dibicarakan itu apa ya? Banjir kembali melanda Pantura, Jawa Timur. Banjir adalah hal yang dibicarakan. Maka jawaban yang tepat, kata tanya yang tepat adalah apa. Nah, apa ini antara A dengan yang D. Hal ini disebabkan. Disebabkan itu adalah alasan, nak ya, atau penyebaban, kausalitas. Meluapnya Bengawan Solo akibat tanggul di Desa Tegalsari, Kecamatan Midang, Tuban, jebol. Jadi kata tanya yang tepat adalah kalau yang dikatakan adalah disebabkan, sebab ini kan alasan ya, maka jawaban yang tepat adalah pertanyaan dari kata mengapa ya, mengapa. Kemudian mengapa? Ya karena, kan begitu ya, karena meluapnya Bengawan Solo, katanya begitu. Terus kata tanya selanjutnya bagaimana? Tanggulnya jebol, katanya begitu kelanjutannya ya. Nah, kemudian peristiwa itu juga merenggut 2 korban jiwa. Siapa, kan begitu ya. Itulah yang disampaikan Camat Midang. Itu juga kata tanya dari siapa. Jadi jawaban yang tepat sebelum kalian baca teks kedua, karena ini memang teks satunya antara A dengan D ini sudah berbeda poin pertanyaannya di yang kedua, mengapa dan bagaimana, maka jawaban yang paling tepat ini adalah yang D. Soal nomor 10. Kalimat yang menggunakan konjungsi temporal terdapat pada kalimat nomor. Nah, silakan diingat, nak, temporal adalah, ingat kata tempo. Tempo itu berarti menyatakan waktu. Kalau menyatakan waktu berarti ada kata saat, ketika, sebelum, setelah, sesudah ya. Coba kita lihat dulu kalimat mana yang menggunakan konjungsi temporal. 1. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, meminta masyarakat meningkatkan upaya pencegahan penularan virus corona. Belum ada ya temporalnya. Yang kalimat kedua, ia mengingatkan saat ini, ada kata saat ini, nah ya, saat banyak orang sakit, banyak rumah sakit di Indonesia yang sudah hampir penuh dan tak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Nah, di sini ada kata saat ini. Nah, kata saat ini atau kata saat itu merupakan konjungsi dari temporal. Berarti sudah ketemu kita, nak, konjungsi temporal ada di kalimat 2. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 11. Pernyataan yang berupa fakta pada iklan tersebut adalah, nah silakan diingat, nak, fakta itu ciri khasnya ada 2 ya. Yang pertama adalah ada angka. Angka itu bisa berupa waktu atau jumlah sesuatu. Yang kedua adalah kata kerjanya sudah berlalu atau lampau. Misalnya, pemerintah sudah memberi bantuan. Misalnya, berarti kalau ada kata sudah berarti fakta. Tapi kalau aku akan bertemu denganmu, misalnya aku akan, berarti itu masuk opini. Coba kita lihat ya, pernyataan mana yang merupakan fakta. Kalimat 1. Kunjungilah pameran buku kiat ujian. Kunjungilah, lah ini adalah kalimat persuasif ya. Persuasif, lah itu perintah. Maka bisa diikuti, boleh tidak gitu ya. Kemudian kalau seperti itu boleh iya, boleh tidak, maka dia masuk kategori opini. Kalimat 2. Peluang nilai ujian maksimal. Nah, ada kata maksimal. Nah, maksimal setiap orang ini kategorinya berbeda. Ada yang kategori maksimalnya adalah 90 sudah cukup begitu ya. Ada yang harus 100 ya, dan ada yang macam-macam. Target setiap orang itu berbeda. Maka kata maksimal ini adalah opini. Yang ketiga, harga buku murah terjangkau. Ada kata murah, nah ya. Kata murah itu setiap satu orang dengan orang lain jelas sekali berbeda. Ada misalnya yang mengatakan murah itu 2.000, ada yang murah itu harusnya 3.000 misalnya ya. Jadi kata murah itu masuk kategori opini. Nah, kemudian yang keempat, pameran tanggal 2 Februari sampai dengan 10 Februari 2020 di Aula Serba Belajar. Nah, inilah yang paling tepat. Kalimat 4 ini ada kategori waktu ya, sekaligus tempat yang dia merupakan hal yang sudah fix atau sudah pasti. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 12. Kutipan teks tersebut merupakan bagian
Etnis Betawi sebagai sebuah identitas kini semakin lemah bertahan seiring percepatan perubahan Jakarta yang enggan berhenti. Jumlah pendatang yang tak pernah surut dan budaya asing yang terus menggempur telah membuat etnis ini semakin tidak terlihat. Padahal, semestinya identitas budaya ini tetap kental meskipun Jakarta telah menjadi sebuah kota metropolitan. Namun, pada kenyataannya, identitas Betawi perlahan-lahan tergeser dan terpinggirkan. Nah, coba kalian perhatikan ya. Kalian ditanya tentang kutipan. Kutipan ini tepatnya itu ditaruh di mana? Gampangnya begitu. Yang tesis. Tesis ini adalah bagian yang merupakan pembuka dari suatu pembicaraan. Jadi letaknya itu di awal. Nah, ya dia akan menjelaskan tentang hal yang akan dibicarakan. B. Argumentasi. Ini isinya adalah pendapat. Biasanya teks ini ditaruhnya di tengah, ya. Paragraf itu ada di paragraf 2 atau 3. Deskripsi, yang C. Deskripsi adalah menggambarkan yang seolah-olah pembacanya itu bisa langsung melihat. Misalnya ada teks tentang bagaimana keindahan Pantai Kartini, ya. Itu tepatnya deskripsi. Sedangkan ini adalah menjelaskan tentang etnis dari Betawi. Jadi jelas tidak, yang C. D adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu adalah bagian akhir dari suatu paragraf yang dia itu ada kata kuncinya. Biasanya ada kata kunci begini, seperti hal yang telah dikatakan pada paragraf sebelumnya. Nah, begitu ya. Etnis Betawi merupakan, begitu, jadi dia itu letaknya ada di akhir. Padahal ini adalah sifatnya baru mengawali. Nah, karena dia mengawali suatu paragraf, maka jawaban yang paling tepat adalah tesis A. Soal nomor 13. Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah, kalau kalian ditanya majas, maka langsung saja tidak usah lihat ke bagian atas, langsung saja lihat di bagian pilihan gandanya, manakah kalimat yang terasa aneh, begitu ya, atau dari segi makna itu berbeda dengan kalimat yang lain. Coba kita lihat, mentari pagi perlahan hadir menghangatkan hari. Kalau mentari pagi menghangatkan hari, itu sudah biasa ya, kalau mentari itu bisa menghangatkan. Yang B, mentari pagi perlahan hadir, sinarnya membelai pasir. Sinar kok bisa membelai? Ini kan seperti manusia. Sinar itu benda mati, sedangkan membelai adalah kata kerja manusia. Maka inilah yang disebut karena dari segi makna itu aneh, sinarnya atau sinar mentari kok bisa membelai pasir. Dari segi makna itu aneh, maka pasti atau jelas ini adalah sebuah majas. Dan majas yang jenis ini adalah benda mati seperti manusia, yaitu majas personifikasi atau seperti person ya. Maka jawaban yang paling tepat nomor 13 ini adalah yang B. Mengapa demikian? Coba kita lihat yang C. Sinarnya menghiasi hari, ini sudah biasa ya. Sinarnya menyinari bumi, itu juga sudah biasa. Maka sekali lagi jawaban yang paling tepat nomor 13 adalah yang B. Sinarnya membelai pasir. Soal nomor 14. Ciri umum teks eksplanasi sesuai teks tersebut adalah, teks eksplanasi ini adalah materi di kelas 8 ya, yang berisi tentang kejadian sesuatu, baik itu kejadian sosial ataukah fenomena alam ya. Coba kita lihat, kalian ditanya tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi ini. Penggunaan obat terlarang yang dimulai dengan coba-coba dan menimbulkan ketergantungan baik fisik maupun psikis, lalu overdosis dan terjadinya gejala putus obat pada penghentian penggunaan. Terjadinya ketergantungan melalui proses, pada awalnya menggunakan kembali untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Coba kita lihat pilihannya A. Menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas itu ada sebab dan akibat ya, ada kata sebab itu karena, sebab itu sendiri ya. Kalau akibat itu ada kata sampai dan sehingga. Di sini belum ada di teks, maka A-nya salah ya. B. Membujuk dan memengaruhi pembaca. Di sini kalau memujuk dan memengaruhi itu adalah ciri dari teks persuasif. Biasanya ada partikel lah, ayolah, marilah, begitu ya. Sedangkan di teks atas tidak ada. Yang C. Menggunakan konjungsi kronologis.
Coba kita lihat, kronologis adalah runtun terjadinya suatu peristiwa. Coba kita lihat ya, penggunaan obat terlarang yang dimulai. Nah, awalnya mula-mula sama ya, dimulai dengan coba-coba dan menimbulkan ketergantungan baik fisik maupun psikis ya. Kemudian apalagi, terjadinya ketergantungan melalui proses pada awalnya. Nah, ini nak ya. Jadi awal mulanya. Kemudian gitu ya. Jadi kronologis itu adalah runtun terjadinya sesuatu. Nah, ya di sini ada dua konjungsinya, ada kata dimulai dan pada awalnya. Gampangnya begini kalau kronologis, misalnya kegiatan kalian ketika bangun tidur misalnya. Aku bangun tidur pukul 3 pagi. Kemudian, nah ada kata kemudian. Kemudian aku ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Lalu, nah itu konjungsi yang paling sering digunakan dalam sebuah teks ya. Ada kata kemudian, lalu, mulanya, pada awalnya, mula-mula, begitu sama ya. Maka jawaban yang paling tepat nomor 14 ini adalah yang C, menggunakan konjungsi kronologis. Soal nomor 15. Penyajian teks tersebut menggunakan pola atau bentuk ya. Belakangan ini, gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik materi ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah apa itu? Peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup dan tak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Kalau kita perhatikan nak ya, polanya itu menggunakan pola apa? A, kronologis. Kronologis tadi seperti yang Ibu katakan, ada kata kemudian, lalu, awalnya, mula-mula, tidak ada di sini. Ya. Kemudian yang B, ada kata definisi. Definisi tadi ada kata adalah di sini. Nah, gempa bumi adalah tadi ya. Kalau kalian perhatikan tadi kalimat 4 dari atas, baris keempat dari bagian atas ya. Sedangkan kausalitas itu ada kata sebab, akibat. Di sini tidak ada ya nak ya. Karena, sehingga itu tidak ada. Yang D, ilustrasi. Ilustrasi itu gambaran. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 15 ini adalah pola yang digunakan adalah pola definisi. Tepatnya kata kuncinya ada kata adalah. Soal nomor 16. Struktur bagian evaluasi dalam teks ulasan buku yang berjudul Sang Pemimpi terdapat pada paragraf ke. Nah, kalian ditanya ini ada teks ulasan atau resensi nak ya. Kalian ditanya tentang bagian evaluasi. Evaluasi itu penilaian, tepatnya adalah penilaian dari sisi kelebihan dan kelemahan suatu buku. Jadi kalian harus pilih mana yang menyatakan sisi kelemahan dan kelebihan buku. Yuk coba kita lihat ya. Yang pertama, Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ini baru pembuka nak ya. Orientasi ya. Bagian yang kedua, pada bab pertama buku ini, Andrea menceritakan bahwa dirinya dan kedua temannya yaitu Arai dan Cimbron adalah 3 remaja yang nakal. Pada bab berikutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri-sendiri. Nah, kalau ini nak ya, ini penggalan dari sinopsis ya, sedikit sinopsis tapi ada penilaian tapi sedikit. Coba kita lihat yang ketiga, novel yang disajikan dengan bahasa yang cantik, berarti ini sisi keunggulan nak ya atau kelebihan. Bahasanya cantik, mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, masih kelebihannya lagi nak ya. Cerdas dan pasti membuat pembaca tertawa. Nah, dari hal tersebut Anda mengetahui bahwa Andrea Hirata memiliki pribadi yang cerdas dalam, maaf ini tertutup ya. Nah, kedua dari tetralogi Laskar Pelangi. Nah, kemudian ada lagi, buku ini nyaris tidak ada hubungannya. Ini adalah sisi kelemahan. Nah, dikatakan apa? Buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi, padahal katanya adalah tetralogi ya atau berhubungan.
Bagian yang ketiga ini adalah berisi tentang penilaian. Ada kelebihan, ada juga kelemahan. Nah, inilah yang namanya bab evaluasi atau penilaian. Jadi kalian kalau ditanya ya, bagian evaluasi itu harus mencakup dua-duanya. Ada kelebihan, ada kelemahan. Tidak boleh kelebihan semua atau kelemahan semua. Jadi harus objektif apa adanya. Bagusnya apa, kelemahannya apa. Kemudian coba kita lihat yang keempat. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja negeri ini. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Ini adalah kesimpulan, Nak, ya, atau bagian penutup. Maka jawaban yang paling tepat ketika kalian ditanya tentang evaluasi, isinya adalah sisi atau nilai kelebihan dan kelemahan. Tepatnya di sini pilihan yang tepat adalah yang C. Soal nomor 17. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ini pertanyaan yang paling mudah ya Nak ya, yang biasanya kalian sering cari ya. Coba kita lihat konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk melengkapi. Buku yang berjudul Matinya Media, Perjuangan Menyelamatkan Demokrasi disunting oleh Dennis Ketcher. Buku tersebut mengulas perkembangan media massa yang mulai mengancam masa depan demokrasi. Nah, ini coba kita lihat. Sampul buku tersebut berwarna biru tua. Titik-titik kemudian koma. Kalian sebenarnya diberi clue, Nak ya, atau penanda. Di situ ada tanda koma. Titik-titik koma. Bahasa yang digunakan masih terlalu sulit dipahami. Berarti kalimat setelahnya adalah kalimat negatif. Yang sebelumnya dikatakan sampul buku tersebut berwarna biru tua, itu mungkin adalah sisi kelebihannya, Nak. Sudah kelebihan kemudian dikasih kelemahannya di belakang, maka konjungsi yang paling tepat ini adalah menentang ya, atau perlawanan. Jadi kata hubung berlawanan atau pertentangan di sini yang tepat adalah kata namun ya. Sampul buku tersebut berwarna biru tua, namun bahasa yang digunakan masih terlalu sulit dipahami. Jadi ada positif di depan, ditentang, kemudian negatif ya. Karena kalau yang B ada kata karena, ini menyatakan alasan. Nah ya, alasan dari apa? Misalnya, mengapa hari ini kamu terlambat masuk sekolah? Karena saya tidak enak badan, Bu. Jadi alasan ya. Sedangkan di sini bukan. Kalau C, sehingga ini menyatakan akibat. Nah ya, aku ketiduran sehingga lupa mengerjakan PR. Akibatnya, Nak ya, lupa mengerjakan PR. Yang D ini menyatakan sebab. Kalau sebab ini kausal ya, C dengan D ini. Sebab itu menyatakan sebab, misalnya karena belum makan perutku jadi sakit, nah, atau sebab ya, sebab dengan kata karena sama. Maka kata hubung yang paling tepat untuk melengkapi teks ini adalah kata namun, yaitu menentang dari hal yang positif, belakangnya kemudian negatif. Soal nomor 18. Latar kutipan tersebut adalah, nah silakan kalian ingat Nak, latar itu ada 3. S, W, T. Suasana, tepatnya adalah suasana hati ya, bahagia, sedih, kecewa, dan lain-lain. W-nya adalah waktu, T-nya adalah tempat. Nah, coba kita lihat ya, di sini ada Brilian dengan Dimi dan Timi, ada Markus juga, ada 4 tokoh di sini ya. Sekarang serahkan HP kalian. Kami akan minta uang tebusan. Mendorong Dimi masuk. Kak, kami tidak bawa HP. Gugup ya. Periksa kantongnya. Siap, Bos. Kemudian memeriksa kantong ya. Ada enggak? Ini tempat apa? Matanya melotot. Ruang menyimpan perkakas bekas. Sambil meraba kantong si anak. Ini, Bos, HP-nya. Mengeluarkan HP N95. Tanyakan nomor HP orang tuanya. Hubungi untuk minta tebusan. Siap, Bos, katanya ya. Nah, kalian ditanya latar kutipan tersebut berhubungan, kalau ini latar tempat tepatnya ya, apakah itu di gudang atau di garasi, di kamar, di rumah. Di sini kata kuncinya adalah ada Timi tadi ya, dia mengatakan bahwa ruang menyimpan perkakas bekas. Berarti ini sudah memberi clue atau kata kunci, maka ini adalah tempatnya atau latar yang tepat adalah di gudang. Jawaban yang tepat A. Soal nomor 19. Konflik yang terdapat pada kutipan naskah tersebut adalah, ketika kalian ditanya konflik, berarti permasalahan yang maksudnya adalah kalian ditanya tentang permasalahan yang terjadi
antar tokoh ya di bagian penggalan naskah. Ini ada Siti dan Tuti. Hai, saya lihat ngelamun saja dari tadi. Aku nggak ngelamun, Sit, tapi saya bingung. Ada apa lagi? Kamu masih menganggap pamanmu tidak adil? Ya, aku punya anggapan seperti itu, Sit. Aku memang menumpang di rumah paman, tetapi setiap ada masalah, aku selalu disalahkan. Aku bingung, Siti. Aku tahu kamu merasa bingung, tapi tenanglah. Barangkali kau lupa bahwa pamanmu orang yang bertanggung jawab. Bila tidak, bagaimana dia menerimamu di rumahnya? Nah, Tuti ya, masih menangis terisak-isak. Entahlah, aku tak tahu. Dia memandang Siti. Tapi terima kasih kawan, nanti aku minta maaf kepada paman. Sudah ya, hentikan tangisanmu. Mari kita berkumpul dengan teman-teman. Akhirnya Siti dan Tuti bergandengan tangan dan menuju ke kelas. Konflik yang terjadi dalam kutipan naskah drama tersebut adalah A. Kebingungan Tuti terhadap sikap pamannya. Bisa jadi ya, dia bingung kenapa sih setiap ada masalah selalu dia yang disalahkan ya. Kemudian B. Prasangka Siti terhadap Tuti yang sedang melamun. Prasangka, jadi dia berprasangka Siti itu sedang ngapain gitu ya. Bukan itu konflik utamanya. Yang C. Saran Siti agar Tuti minta maaf kepada pamannya. Itu bukan konflik utamanya. Nah ya, yang D. Keinginan Tuti pergi dari rumah pamannya. Ini tidak sesuai dengan cerita. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kebingungan Tuti terhadap sikap pamannya. Soal nomor 20. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf di atas adalah, berarti kalian ditanya nanti di pilihan ABCDE-nya itu manakah yang ada di teks. Coba kita lihat teksnya ya. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak kata yang Anda dapatkan. Ini membantu Anda berbicara dan mengekspresikan banyak hal dengan baik, sehingga sangat membantu dalam profesi apapun. Selain itu, menyadari bahwa Anda dapat berbicara dengan orang lain dengan rasa percaya diri bisa menjadi dorongan besar untuk kehidupan Anda. Mereka yang membaca dengan baik akan berbicara dengan baik dan memiliki pengetahuan luas tentang berbagai topik. Mereka ini cenderung mendapat promosi lebih cepat daripada orang yang memiliki sedikit kosakata dan kurang memahami sastra, terobosan ilmiah, dan kejadian global. Nah, kita lihat di pilihan ini manakah yang ada di teks atas. A. Seseorang dapat berbicara tentang berbagai hal karena ia dapat membaca dan menulis. Bukan ia dapat membaca dan menulis ya, berarti ini pernyataannya salah yang A. Seolah-olah kalau bisa baca tulis pasti bisa berbicara begitu ya. Yang B. Orang yang pandai membaca akan cenderung mendapat promosi jabatan dalam profesi apapun. Ini tidak ada promosi jabatan dalam profesi apapun. Salah ya pernyataannya. Yang C. Jika seseorang dapat membaca, ia dapat berbicara dengan orang lain tentang apapun. Ini juga kurang tepat. Yang D. Seseorang yang membaca dengan baik akan memiliki pengetahuan tentang berbagai topik. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat. Maka pernyataan yang sesuai dengan paragraf yang tepat adalah yang D. Demikian pembahasan soal US tahun lalu 2020-2021 nomor 1 sampai 20. Nah, untuk soal selanjutnya 21 hingga 40 silakan simak video yang kedua yang Ibu bagikan di bagian bawahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.